Oke, kita akan bahas tentang pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Oke, pengertian sejarah secara etimologis atau secara susunan bahasa. Eh, Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarotun. Kemudian diambil ke bahasa Melayu, yaitu sejarah, yang artinya pohon. Dalam bahasa Latin, historia, dan dalam bahasa Inggris itu history. Oke, di sini kenapa sejarah itu dibatkan dengan pohon? Kenapa sih harus pohon? Kenapa tidak yang lain-lain seperti itu? Oke, kita bahas. Yups, karena sejarah itu merupakan silsilah atau sejarah itu dibaratkan seperti pohon yang setiap hari mengalami perubahan. Karena silsilah itu pun seolah seperti pohon, ada nenek moyang, ada kakeknya, buyutnya, dan lain-lain. Seperti itu. Pohon pun seperti itu. Dia mempunyai akar, dia mempunyai batang, dia mempunyai dahan, dia mempunyai daun, dan dia mempunyai buah seperti itu. Jadi dia dibaratkan seperti pohon yang lengkap. Jadi sejarah itu pun dibaratkan seperti itulah, seperti silsilah. Oke, kita bahas lagi. Pada awalnya silsilah itu hanya digunakan di kalangan keluarga kerajaan. Karena hanya orang-orang kerajaanlah dulu yang mendapatkan pendidikan atau yang mengerti tentang membaca, tulis, dan baca. Yang kemudian berkembang di setiap keluarga, bukan hanya di kerajaan saja. Berarti mereka, setiap keluarga mempunyai yang namanya pohon keluarga seperti itu. Baru selanjutnya ada pengertian sejarah menurut para ahli. Tadi secara bahasa, sekarang adalah menurut ahli. Kita bahas. Ini menurut bapak sejarah, ini adalah si Herodotus. Dia berpendapat bahwa sejarah itu adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu seputaran jatuh bangunnya seorang tokoh atau masyarakat dan peradabannya. Jadi kalau dia bicara tokoh berarti bicara manusia, bicara seseorang. Masyarakat pun, kita berbicara masyarakat pun, kita harus berbicara dengan manusia juga. Jadi menurut Bapak Herodotus itu adalah sejarah itu adalah suatu kajian yang menceritakan suatu seputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradabannya. Jadi sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu peradabannya dan lain-lain. Oke, selanjutnya sejarah menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu menyuguhkan fakta secara diakronis, ideologis, unik, dan empiris. Bersifat diakronis karena berhubungan dengan waktu. Jadi, kalau menurut sejarah itu, menurut Kunto Wijoyo itu sejarah itu berkaitan dengan waktu. Dan bersifat ideologis karena sejarah menggambarkan cerita, menceritakan sesuatu. Ideologis berarti ada yang diceritakan dalam sejarah itu. Baru selanjutnya bersifat unik karena berisi hasil penelitian hal yang unik. Karena kenapa dikatakan unik? Karena hanya sekali terjadi. Tidak akan ada peristiwa yang sama. Walaupun nanti ada peristiwa, hanya mirip saja, tidak sama persis. Baik itu waktunya, baik orang yang mengalaminya, baik itu jalan peristiwanya. Baru selanjutnya bersifat empiris, artinya sejalan bersandar pada pengalaman manusia yang sesungguh-sungguhnya. Empiris berarti dia nyata, fakta, apa yang terjadi di kehidupan manusia, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Selanjutnya, sejarah menurut Roslan Abdul Ghani. Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis seluruh perkembangan masyarakat serta manusia di masa lampau beserta kejadian-kejadian yang dimaksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan pembenaran pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta proses masa depan. Jadi itulah menurut si Ruslan Abdul Ghani bahwa sejarah itu ada 3 kejadian di masa lampau dan itu membuat kita mempelajarinya untuk kehidupan masa kini dan membentuk masa depan seperti itu. Jadi apa sih sejarah itu? Sejarah itu adalah
ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian di masa lampau di kehidupan manusia dan semua peradabannya atau kebudayaannya. Kenapa kehidupan manusia? Ayo, kenapa kira-kira? Oke, kenapa di kehidupan manusia? Karena manusia yang sadar akan waktu, manusia yang sadar akan sebuah peristiwa, atau manusia yang sadar dia tinggal di mana, seperti itu. Karena ada 3 komponen dalam sejarah. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu ruang, yang ketiga itu waktu, seperti itu. Dan hanya manusialah yang mengerti itu. Tapi Bu, ada kan sejarah hewan? Iya, siapa yang menulis itu? Yang menulis adalah para ahli sejarah. Berarti para ahli sejarah siapa? Manusia, seseorang ahli, seperti itu. Oke, mungkin di pembahasan kita untuk pertemuan ini sampai di sini. Mungkin ini lagi. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang sejarah. Itu bisa kita googling, kita bisa baca di buku-buku sejarah. Kita untuk menambah pembenaran kita. Oke? See you. Bye-bye.